Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu rahayu rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali lagi dengan saya Raden Boy CV Channel. Oke sahabat-sahabat channel yang selalu senantiasa menonton, menyaksikan edukasi dari Raden Boy CV Channel, yang dimana edukasi kita mengenai sejarah, budaya, dan spiritual. Oke sahabat channel, di tema kita hari ini saya akan membahas sebuah sejarah, yaitu sejarah dari Singobarong. Singobarong itu adalah nama adipati dari Lodaya Blitar. Waktu di era Kerajaan Kediri dulu ada sebuah kisah Raja Bantar Angin yang namanya Klono Sewandana atau Prabu Klono Sewandana ingin melamar putri dari Kerajaan Kediri yang dikenal dengan Condrokirono. Condrokirono adalah nama lain dari Dewi Sekartaji, yang dimana Dewi Sekartaji sebenarnya sudah dijodohkan dengan Panji Asmorobangun. Nah, lalu kemudian Singobarong ini atau Adipati Lodaya Blitar kan masih adipati dari Kediri. Waktu Klono Sewandana beserta rombongannya itu kan ingin melamar Dewi Sekartaji atau Dewi Candrakirana, diberikan persyaratan. Nah, persyaratan pertama yaitu membawa 1000 ekor kuda jadi 1000 ekor kuda putih itu kan. Terus yang kedua, hewan yang memiliki 2 kepala. Yang ketiga, sebuah kesenian yang menambah daya tarik masyarakat kerajaan. Harus menampilkan kesenian yang menarik, yang bisa membuat hati masyarakat Kediri ini tertarik seperti itu. Karena kalau Sewandana tirakat mengumpulkan 1000 kuda putih itu kan, jaran kan, untuk diboyong ke Kerajaan Kediri, sudah tercapai. Kemudian Klono Sewandana mendapatkan tantangan dari yang bernama Singobarong, Kiai Singobarong. Nah, jadi waktu Klono Sewandana itu kebetulan juga Kiai Singobarong Lodaya juga menyukai Dewi Sekartaji. Era pertarungan antara Klono Sewandana dengan Kiai Singobarong. Kiai Singobarong sama-sama sakti mandraguna. Dia bisa berubah menjadi seekor singa, dan juga dia memiliki hewan peliharaan merak, yang dimana peliharaan merak itu hewan kesayangan dia. Nah, di saat Kiai Singobarong berwujud menjadi seekor singa, adu tanding kalah, dan hewan mereka itu akhirnya mendekati Kiai Singobarong, dan kemudian sama Klono Sewandana dalam tapa ucapannya, burung meraknya itu menjadi satu, menempel di atas kepala Kiai Singobarong, dan kemudian dikenal menjadi sebuah barongan Reok Ponorogo yang dikenal dengan Reok Ponorogo Kanjeng Kiai Singobarong. Dan di situ Prabu Klono Sewandana mendapatkan sebuah inspirasi kesenian. Nah, dari inspirasi kesenian tersebut akhirnya membentuk kesenian namanya Reok Ponorogo. Nah, iring-iringan untuk melamar Dewi Sekartaji atau Condrokirono. Nah, sudah sampai Kediri. Nah, kemudian lamaran tersebut dalam kisah walaupun sudah dituruti, permintaan sudah dilengkapi, tapi Dewi Sekartaji ingkar janji di situ. Karena kebetulan Dewi Sekartaji juga sudah ada tunangan, yaitu Panji Asmorobangun. Panji Asmorobangun itu dari kerajaan Jenggala, Sekartaji, Panjalu, seperti itu dalam sejarah. Nah, jadi dulu penyatuan 2 kerajaan, Jenggala dan Panjalu, untuk menjadi kerajaan Daha. Tapi ada sebuah kisah juga mengatakan bahwa rencana pertunangan antara Sekartaji dan Panji Asmorobangun itu gagal. Akhirnya penyatuan kerajaan Panjalu dengan Jenggala itu dengan perang di era Prabu Sri Aji Joyoboyo. Di
Jadi Prabu Jayabaya menyerang Jenggala, kemudian Jenggala dikalahkan, dimenangi oleh Prabu Jayabaya. Disebut akhirnya Panjalu memenang Daha Kediri. Jadi kota Dahanapuranya berpusat di Kediri, seperti itu. Dan mengenai Kanjeng Singobarong, nah saya ini punya sebuah pusaka yang otentik, yang dimana pusaka ini banyak dikenal di dalam dunia Berkerisanto Sang Aji, yaitu Kanjeng Singobarong. Nah, Kanjeng Singobarong itu adalah pusaka yang dimana gandik depannya berukir seekor singa atau seekor, sebenarnya bukan seekor singa, sebentuk macan, tapi seperti singa kiling. Singa kiling itu singa dari Cina wujudnya di situ. Terus kemudian masyarakat mengenal dengan Singobarong. Nah, dan dari Singobarong itu kebanyakan adalah pusaka pejabat kepemerintahan, sekelas raja, pangeran, adipati, mahapati, senopati, dan bupati tinggi, bupati Doegil. Nah, betul belakang saya backgroundnya singa, macan putih. Nah, terus kemudian Kanjeng pusaka Singobarong itu banyak sekali di kalangan masyarakat ya, Kanjeng Singobarong sebagai simbol sosial, kekuasaan, kedudukan, kewibawaan. Nah, di sini pusaka saya ini istimewa sandangannya. Ini Timoho, di daerah Timoho, lawas asli, hendaknya juga lawasan. Terus warangkanya juga Timoho. Di sini daerah Timoho full. Lawasan cuma sudah di finishing, sudah dipoles, diperbaiki. Bentuk Blewah Mas Surakarta. Oke, kita keluarkan pusaka Kanjeng Singobarong. Nah ya, seperti biasa dalam adab mengeluarkan pusaka, yang ditarik adalah warangkanya, bukan kerisnya. Nah, ini Kanjeng Singobarong. Ini estimasi Tangguh Cirebon Sepuh karena panjangnya 43 cm. Corok rata-rata buatan Pukulon, Pajajaran, Cirebonan, Banten. Dan ini tantingannya ringan sekali, beda kan biasanya keris gagah gede, tantingan berat, ini ringan sekali. Jadi pusaka-pusaka dulu era-era Cirebon, Mataram, Sulam, Pajang, Demak, Pajajaran, di atas itu tantingan ringan. Nah, kalau udah masuk nom-noman itu tantangannya berat. Nom-nomanku tahun 1700, 1800, dan 1900. Jadi mulai PPHB, era Kartasura, PPHB, tantangan udah beda. Nah, dan di sini pamora bisa kita lihat, kita deketin. Nah, di sini pamora Pendaring Gebang. Pendaring Gebang itu adalah pamor kerejekian. Di sini luk 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 adalah simbol di mana pusaka ini adalah suatu pesanan khusus, yaitu dipesan dengan seorang raja atau pangeran, kelas-kelasnya pokoknya sekelas raja, pangeran, mahapati, adipati. Di bawahnya nggak boleh memiliki luk 15. Nah, dan di sini pamornya pamor Akodiat menggaji. Nah, pamor Akodiat menggaji, pamora menggaji. Nah, dalam arti menggaji itu ya seperti gaji, dan ini Akodiat, bukan nikel. Pamor Akodiat ciri khas Empu Cirebon Sepuh dan masuk peralihan Mataram. Nah, dan membedakan singo ori dengan singo owahan atau singo buatan baru itu gampang. Nah, bisa dilihat dari bentuk singanya. Nah, singanya ini gagah mewibawani, luwes, terlihat hidup. Terus antara pamor, ya pamor dari wilayah
Nah, terus ke sini sampai badan, kepala, badan, kaki, semua ini nyatu mengikuti alurnya. Ini buntutnya dan ini ada keluarnya. Nah, Singo Barong itu pusaka Singo Barong adalah simbol singa jantan. Itu simbol kekuasaan, kekuatan, kewibawaan, karisma seorang pemimpin, dan banyak diburu oleh kalang-kalang pejabat negara, presiden, DPR, menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan sejenisnya, dan pebisnis besar, ya kan? Karena untuk kewibawaan mereka, agar segala, jadi misalkan masyarakat atau sosial lingkungan yang berhadapan dengan dia mengandung sebuah karisma agung, kewibawaan agung bagaikan seekor singa, dan apa yang diucapkan, apa yang disampaikan itu memiliki kewibawaan, daya tuah kewibawaan, yang dimana orang mendengar ucapannya dia itu akan tunduk luluh seperti itu. Jadi ibarat kata, sebelum musuh menyerang ke orang tersebut, musuh tersebut dah luluh hatinya, tunduk. Singo Barong itu filosofinya, dan agar anak buahnya itu patuh nurut terhadap dia, seperti itu. Dan untuk penjagaan, pelindungan, kedudukan. Nah, Singo Barong yang ori sangat langka. Nah, ini bolak-balik Pamoroko Diat dari Gebang. Jadi Singo Barong itu ya, dan di depannya berukir singa, ada sogokan 2, ada ring pandan greneng di gonjonya. Ini masih bagus, dan ini gonjonya masih orisinil, masih sepuh orisinil. Kebanyakan gonjonya wulung keleng, gonjo wulung keleng itu di era Sultan Agung itu tetap sepuh, cuma di era Sultan Agung itu keris-keris yang rusak, yang gonjonya hilang. Di era Sultan Agung diganti dengan gonjo wulung, gonjo keleng, seperti itu. Malah yang masih bagus, yang masih gonjonya masih ori seperti ini. Nah, beda dulur, singo ori sama singoan atau kucing ya beda. Singonya gagah, mau kita ukur singonya gagah, beda singonya orang. Dan ini ngemut batu permata rubi, pamerasium. Fungsinya untuk apa sih, Den? Kok dikasih mut? Jadi dipercaya kersingo nogo itu sifatnya, karakternya keras, dan untuk meredamnya itu harus disumpel mulutnya dengan biasa emas, perunggu, atau enggak batu permata. Yang mahal sih bukan mut-mutannya tapi pusakanya di situ. Dan ini sudah keripis kanan kirinya, tapi masih terlihat bagus utuh. Pamora belum ngapas di situ. Kebanyakan kita menemui Singo Barong itu look 5, ya, look 7, ya, look 9, 11, 13 itu kalangannya di bawahnya ini kalangannya pusaka istimewa, super istimewa, nah. Jadi rego rupa, rego rupa lah, burine macan putih ya, udah mau dibawani lantingan super ringan, ya beda dari yang lain, beda jauh. Dan Singo Barong ini filosofi dan khasiatnya banyak sekali. Makanya kenapa misalkan jenengan melihat sosok seorang raja memiliki kewibawaan, itu antara kewibawaan dari ilmu dan kewibawaan dari pusakanya di situ. Dan ini saya dapat sejarah panjang sekali deh, dapatnya sejarah panjang gitu, sejarah panjang. Melihat pamornya ini seperti pamor Korowelang punya saya dulu. Saya dulu punya Korowelang
tombak Korowelang dari teman kolektor Cirebon, Mas Iman. Material dan pamornya persis seperti ini, kemungkinan satu era, dan itu Korowelangnya jumbo. Nah, sama teman-teman Kediri berapa kali mau dipinang itu saya tolak, masih saya simpen, tapi karena keadaan ya akhirnya saya lepas, saya maharkan, alhamdulillah laku terjual, dibeli sama orang Surabaya. Dan sekarang pun ya sulit nyari Korowelang yang yang seperti saya dulu, sulit. Pernah saya posting kok di video YouTube saya, bisa jenengan cari di video channel saya ini, ada video Korowelangnya di situ. Material besi dan pamor seperti ini. Aku diet pendaring kebak, ndeling pamornya. Ini metuknya wulung keleng. Nah, ini gonjonya masih orisinil. Ya. Dan Korowelang yang saya dulu tombaknya panjangnya persis kayak keris, panjang wilahnya. Oke guys, panjang wilah seingatku 35 cm, tapi gagah belum fungsinya. Nah, ini baik penawaran dari kemarin belum saya lepas karena nawaran masih harga murah, sulit nyarinya lur, sulit saya itu. Beda, ukuran singonya beda. Ukuran singo banyak temukan nih, rata-rata singonya kecil, singone ono sing kurus bantet, singo apa kodok, kan apa kucing, orisinil. Kereneng ring tandanya masih orisinil. Walaupun sudah korosi seperti ini, tapi masih termasuk utuh, masih gagah, terawat, tanting ringan, istimewa. Apabila ingin menanyakan untuk mahar, pusakanya berapa Den, bisa hubungi saya di chat WA. Yang pastinya harga bawa rupa situ. Dan singonya orisinil, bukan owahan. Owahan itu bukan, owahan itu seperti tapelan atau tambalan, bukan itu, tapi memang orisinil. Dari seratnya sini, nah dari sini pamor diwilah sampai sini, badan, kaki pamor, lipatan pamor semua, jadi bukan tempelan. Istimewa pokoknya. Saya pernah kemarin memposting singo baru Tangguh Pajang. Nah, membedain di situ, kok Tangguh Pajang dia itu banyak perbedaannya, Tangguh Pajang. Tapi itu sudah terjual, sudah laku, alhamdulillah. Misalnya bertanya, kenapa Den kok pusaka apik dijual dimaharkan? Nah, ampun teneh, pusaka nggak selamanya itu akan ikut kepada kita. Pasti dia akan mencari tuan barunya yang lebih membutuhkannya, seperti itu. Jadi pusaka nggak bisa kita gandoli, keris itu nggak bisa kita gandoli, karena semua tidak ada yang abadi. Nah, pasti mereka pun akan mencari tuan barunya, tuan barunya yang lebih membutuhkan, seperti itu. Dan anggap saja saya sebagai jembatan bagi mereka yang mencari pusaka untuk piandel, untuk membantu mereka dalam hajatnya, seperti itu. Pusaka itu adalah sebuah perwujudan doa sang empuh dari dapurnya dan pamornya, istimewa. Marakodiat dan gue Cirebon sepuh, istimewa pokoknya dulu. Kita masukkan kembali pusakanya.
Nah, masukkan juga warangkanya, bukan kerisnya. Nah, tadi itu adalah pusaka saya Singobarong. Lama kita nggak berjumpa, sekali berjumpa mengeluarkan pusaka istimewa, memposting pusaka istimewa, ya kan. Itulah sebuah karya leluhur yang tidak bisa ditiru oleh negara lain. Jenengan misalkan ke museum London, itu kan, di sana banyak pusaka-pusaka kerajaan-kerajaan. Padahal usia udah misalnya 1400, tapi masih wapi bagus di sana karena mereka dimuseumkan kan? Dan istimewa pokoknya. Dan ini termasuk sudah terselamatkan dan mahar pedes tapi marem pusakanya. Seperti itu dulur. Oke dulur, matur sembah nuwun atas edukasi kita kali ini, di video kita kali ini. Pokoknya jangan kapok menyaksikan video kita, jangan lupa like, share, dan subscribe video kami agar kamu bisa lebih semangat lagi menge-share, memberikan sebuah penjelasan mengenai budaya, sejarah, dan sebagainya. Apabila ada kesalahan, kekurangan, dan keliruan dalam penyampaian saya, dalam ucapan saya, dalam edukasi saya, mohon dimaafkan. Ambil sisi positifnya. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu.